Kopi telah mengubah banyak petani di Jawa Barat, khususnya Manglayang dan Pangalengan. Tidak hanya mengubah tingkat ekonomi, perubahan budaya, juga mengubah perilaku mereka terhadap alam, di mana ladang-ladang garapan mereka telah memberi kehidupan selama ini. Perubahan cara pandang, bagaimana mengolah lahan yang sebelumnya ditanami sayur dan menyebabkan lingkungan mereka rusak dan gundul, kini beralih pada tanaman kopi yang lebih ramah pada alam dan lingkungan, baik di tanah sendiri maupun di lahan hutan lindung perhutani. Manglayang dan kaki Gunung Tilu telah menjelma menjadi sentra pendorong kebangkitan kopi Jawa Barat. Tak lengkap perjalanan saya kalau tidak mendatangi sentra penghasil kopi utama yang juga merupakan motor utama kembalinya Jawa Barat sebagai pengekspor kopi, dan dengan pengolahan secara profesional dengan skala besar. Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi jadi wabarakatuh. nunggu. Nggak apa-apa. Iya, selamat datang di kebun Marabar Mountain Coffee. Makasih Pak Yoga. Gimana? Kita mau langsung ke kebun aja? Langsung aja. Langsung ke kebun. Ayo, oke kalau gitu ya. Naik apa nih Pak? Pakai kendaraan kita aja. Oh siap. Oke. Nah. Siap? Siap Pak. Ya udah, kita langsung ke sana ya. Oke. Kurang lebih sekitar setengah jam ya. Setengah jam. Iya. Kembalinya petani-petani Gunung Malabar menjadi sentra utama dengan produksi skala besar, tak lepas dari peran serta Slamet Prayoga. Setelah ia berhasil dalam bisnis kopi, Yoga berusaha menelurkan pada para petani di sekitarnya. Pernah ke daerah sini nggak sebelumnya? Belum. Awalnya tak pernah dibayangkan menjadi petani kopi. Setelah memutuskan untuk bekerja dari sebuah perusahaan yang menjadi cita-citanya adalah bagaimana di usia 50 tahun bisa menjadi petani. Kemudian ia belajar kopi selama 2 tahun. Setelah mantap, barulah Slamet Prayoga memutuskan menanam kopi setelah mendapatkan lahan perhutani. Bukanlah hal mudah bagi Prayoga. Begitu para petani kopi biasanya memanggil pria bersahaja ini. Ya, kita sampai di sini. Akhirnya sampai juga di Malabar Mountain Coffee di Pangalengan, Jawa Barat. Nah, ini namanya paket lengkap pemirsa. Kenapa saya bilang gitu? Karena di sini ada danau, lalu dikelilingi oleh pohon-pohon kopi. Wow, luar biasa bukan? Nah, kalau hari ini kita mau ngapain? Kita ada rencana kegiatannya melakukan perawatan. Jadi itu nanti ada bibilan, ada ini gitu. Ada membuang ranting yang sudah tidak bermanfaat. Tadi ya, jadi kita ada 3M, menanam, merawat, memanen. Ketiga komponen ini yang sekarang kita ada di tengah-tengah, yaitu merawat. Oke, langsung aja kita lihat bagaimana cara merawat pohon kopi yang ada di Malabar Mountain Coffee. Ya, ini sekarang di sini mereka sedang melakukan perawatan ya, perawatan. Sekarang saya unjukin bagaimana kita contoh perawatan yang kita lakukan. Ini sudah pernah kita lakukan perawatan, ada dampak ya. Dampaknya ini ada yang merah, ada yang besar ya, ada yang besar, ada yang kecil, tapi juga ada bunga. Nah, kalau dilakukan dengan begini, ini nanti hasilnya akan lebih panennya lebih panjang, jumlahnya lebih banyak. Masa panen lebih panjang. Iya, Jadi Pak Yoga ini saya baru ngeliat sih satu tangkai ini ada 3 tahap, ada buah ceri yang merah yang sudah siap petik, ada yang hijau, dan ada yang masih, ini apa Pak? Yang kuncup ya Pak? Bukan, ini sudah buah. Sudah buah ya? Buah pentil ya. Buah pentil, buah pentil. Di ujungnya ada bunga gitu. Semangat Ibu. Apa kabarnya Teh? Sehat? Oh gitu. Gimana, ada kesulitan untuk memilihnya nih? Gitu, ada kesulitan?
Sulit nggak Bu proses merawat itu pohon kopi ya Bu? Bisa ente. Iya, gitu. Nah, jadi ini semua bapak-bapak biasanya merawat ya. Bapak-bapaknya itu mupuk. Ini Karena ini kan bawa, apalagi ini kan kalau ini masih direndah ya. Tapi kalau sudah ke atas sana kan, kalau sudah ke atas sana itu memerlukan tenaga yang cukup ekstra. Bapak bagian yang mupuk ya? Iya, bapak-bapak. Pupuk kompos apa? Jadi ini kompos ya yang udah kita keringkan ya, yang berasal dari pupuk kandang, kulit ceri sama kulit gabah. Nah, Campur gitu ya? Iya, dicampur kurang lebih sekitar 2 minggu lah. Ya. Udah kering, baru kita bawa ke atas. Kita bisa membayangkan ya, kalau kita pupuknya masih basah kan berat. Naik gunung sana tuh, ke kebun-kebun sana. Itu kan semuanya masih harus dipupuk. Tapi kalau sudah enteng gitu, itu jauh lebih mudah gitu loh untuk memupuknya. Berbagai jenis varietas Arabica ditanam di lahan milik Slamet Prayoga, dari mulai Ateng Super, Sigara Rutang, dan Tim-Tim. Untuk merawat ladang kopi seluas 50 hektar ini, Slamet Prayoga membutuhkan sedikitnya 30 orang tenaga kerja tetap yang berasal dari masyarakat sekitar kaki Gunung Malabar. Pelibatan masyarakat sekitar dalam merawat dan mengolah kebun kopi adalah salah satu misi Slamet Prayoga untuk memberdayakan petani di sekitar kaki Gunung Malabar, Pangalengan. Pola pendampingan yang selalu diusung telah memunculkan banyak petani kopi muda dan berhasil, sehingga energi kebangkitan itu menjalar sampai jauh ke pelosok Indonesia. Upaya Slamet Prayoga menggeluti usaha kopi bukan sekedar mencari keuntungan semata. Ada hal lain yang ingin dituju, yakni konservasi dan edukasi kopi, terutama pembinaan petani muda yang ingin terjun di dunia kopi. Saat ini setidaknya terdapat 10 petani muda binaan langsung Slamet Prayoga. 7 orang diantaranya memiliki kebun di Pangalengan dan 3 lainnya di Ciwidey. Salah seorang petani muda binaannya adalah Henhen Rohendi. Karyawan swasta ini mencoba peruntungannya di dunia kopi dengan mengelola lahan kopi seluas 1 hektar di kaki Gunung Tilu. Tantangan pertama Henhen adalah tidak memiliki keahlian. Juga kebun kopi yang dikelolanya merupakan lahan kopi lama, sudah berusia tua dan tidak terawat. Berkat dorongan kelompok yang selalu membantu di setiap kesulitan, Henhen melewati setiap proses dengan sabar. Kunci bertani kopi adalah banyak belajar dan merawat kebun dengan sungguh-sungguh. Panen pertama Henhen cukup memuaskan, menghasilkan 1,5 ton kopi. Kemudian pada panen kedua naik jadi 1,8 ton. Untuk tahun depan, Henhen sudah berani memasang target sebesar 2 ton. Kalau untuk menuntun, kebetulan Bapak Slamet Prayoga yang menuntun saya dari nol. Untuk saya tetap ditekuni ini, mungkin kalau di bidang lain, pertanian sayuran contohnya, kita nggak bisa prediksi hasil kita ke depan. Kalau di kopi, kita bisa prediksi dari sekarang aja keluar panen berapa, harga pun nggak akan meleset jauh gitu. Itu uniknya di kopi. Kalau di sayuran kita nanam, kita nggak tahu dapat berapa, dapat harga berapa, kita blank kalau di sayuran. Bisa dibilang gambling. Kalau di kopi uniknya itu. Dari sekarang kita bisa prediksi nih. Saat ini tidak hanya Henhen, banyak anak muda Pangalengan yang sudah berubah cara pandang mereka terhadap kopi. Di saung tempat tinggal Slamet Prayoga, setiap sore hari tak pernah sepi akan tamu yang datang untuk belajar kopi. Tamu-tamunya adalah anak muda dari seluruh Indonesia.
Di samping memiliki lahan yang cukup luas di kaki Gunung Malabar, Slamet Prayoga adalah penggerak semangat petani-petani kopi untuk merawat dengan sungguh-sungguh ladang kopi mereka. Juga cikal bakal banyaknya petani kopi bermunculan di Pangalengan, Bandung Selatan, bahkan di seluruh Indonesia. Pemberdayaan masyarakat sekitar kaki Gunung Malabar sudah membuahkan hasil. Slamet Prayoga telah berbuat banyak, merubah anak-anak muda dan petani di kaki Gunung Malabar. Bukan sekedar itu saja, Slamet Prayoga juga memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di sekitar lingkungan usahanya. Di saat panen tiba, produksi kopi meningkat. Biasanya keteter dalam proses sortir karena membutuhkan tenaga kerja lebih banyak. Untuk memberdayakan keluarga-keluarga yang tidak produktif, Slamet Prayoga menerapkan pola. Setiap rumah tangga boleh mengerjakan sortir kopi-kopi miliknya dengan mengerjakannya di rumah masing-masing. Tinggal menjemput biji-biji yang akan disortir, lalu mengerjakannya di rumah. Pola ini menurut Yoga cara memberdayakan anggota keluarga yang tidak produktif menjadi berpenghasilan tanpa meninggalkan rumah untuk bekerja. Kopi itu jelek.